ektopik itu artinya kehamilan di luar kandungan, ya, di luar rongga kapomutri. Artinya implantasi perlekatan hasil konsepsi itu tidak berada di dalam kapomutri atau di endometrium, ya. Dia berada di luar kapomutri. Nah, itu yang dimaksud dengan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Nah, di mana saja letaknya kalau dia hamil di luar kandungan? Yang paling sering justru di kehamilan di saluran telur atau tubal, ya. Di samping itu memang ada beberapa kondisi keadaan di mana hasil konsepsi itu bisa berimplantasi, ya, bisa di indung telur atau ovarium, bisa di mulut rahim atau di serviknya, ya. Kemudian bisa di bagian rahim, di bagian tanduknya atau kornunya disebut kehamilan kornual di sana. Itu juga bisa terjadi kehamilan abdominal, artinya di rongga perut. Itu bisa terjadi. Nah, lokasi-lokasi itu yang paling sering adalah terjadinya kehamilan di luar kandungan itu yang berlokasi di saluran telur atau di tubal. Itu yang paling sering terjadi lokasi dari kejadian hamil di luar kandungan. Apa saja predisposisi faktor terjadinya kehamilan di luar kandungan? Itu karena bisa terjadinya gangguan fungsi dari saluran telur atau tubal kolobi tersebut, ya. Misalnya karena pernah ada peradangan di saluran telur, ya, kemudian ada kelainan bawaan pada di saluran telur atau di tubal kolobinya tersebut, ya. Bisa karena memang karena pengaruh hormonal, jadi fungsi dari saluran telur itu terganggu dia karena faktor hormon. Kemudian abnormalitas dari sikot, ya, hasil konsepsi tersebut bisa terjadi juga hamil di luar kandungan. Kemudian ada faktor ovarium atau faktor induk, faktor hormon, dan beberapa faktor lainnya, ya. Misalnya pernah ada pembedahan di daerah saluran telur, misalnya itu bisa terjadi sehingga menimbulkan penyempitan di saluran telur. Adanya tumor atau penekanan pada saluran telur sehingga ada penyempitan di saluran telur tersebut, bisa terjadi juga sebagai faktor predisposisi terjadinya hamil di luar kandungan tersebut. Nah, kalau kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan itu terganggu, artinya ada pecah, dia tidak bisa seperti halnya kehamilan normal. Nah, itu yang disebut dengan kehamilan ektopik yang terganggu, ya, artinya sudah ruptur. Nah, contohlah misalnya pada kehamilan di saluran telur. Nah, kalau kita melihat atau bayangkan besarnya saluran telur adalah sebesar selang infus, ya, kecil sekali. Nah, kalau sekarang bayangkan kalau di dalam selang infus itu atau di saluran telur tadi itu ada proses kehamilan berlangsung. Nah, perkembangan dari kehamilan tersebut tidak akan bisa berlangsung seperti normal, seperti halnya kalau dia hamil normal di dalam rongga rahim, misalnya rongganya atau ruangnya lebih luas. Nah, dalam keadaan di saluran telur yang sempit tersebut, dia bisa pecah, ya, ruptur namanya. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perdarahan yang timbul akibat ruptur atau pecah tersebut di rongga perut. Nah, itu yang menyebabkan pada seorang ibu dengan hamil di luar kandungan yang sudah pecah atau kehamilan ektopik yang terganggu, bisa timbul perdarahan di dalam rongga perut. Nah, perdarahan ini sudah tentu akan menimbulkan rasa nyeri, ya, nyeri di daerah perut. Kemudian kalau dia sampai berat, artinya perdarahannya banyak, ya, sampai bisa menimbulkan shock dan sebagainya, ya, sampai sesak napas bisa. Kemudian akibat lanjut itu sampai katakanlah akibat perdarahan yang begitu banyak sudah tentu akan menimbulkan ibunya kekurangan darah, anemia bisa terjadi. Nah, itu bahaya kalau terjadi hamil di luar kandungan yang sudah pecah atau kehamilan ektopik yang terganggu. Itu yang perlu dikenali kalau terjadi misalnya pada seorang ibu hamil telat haid, tes kencing positif, kemudian ada tanda perdarahan, nyeri perut tiba-tiba. Nah, kemungkinan adalah salah satu tanda dari terjadinya kehamilan ektopik yang terganggu atau sudah pecah dia atau sudah ruptur. Itu yang mesti dikenali. Perdarahan yang terjadi pada saat hamil di luar kandungan yang sudah pecah itu, kalau dia perdarahan sampai di rongga perut itu, ya, itu bisa kejadian karena dia terjadi abortus tubal namanya, ya. Jadi kejadian abortus di dalam tubal ataupun karena memang terjadi ruptur seperti tadi, ya, pecahnya dari saluran telur tadi. Nah, kemudian kalau seorang ibu tersebut mengalami juga atau keluhan perdarahan pervaginam, itu adalah reaksi dari proses yang terjadi di dalam rongga rahim atau endometrium, ya. Jadi responnya pada saat orang hamil di luar kandungan itu juga akan menimbulkan juga pertumbuhan kelenjar di endometrium, ya. Jadi itu yang akan melupas sehingga terjadilah perdarahan yang dirasakan oleh seorang ibu tersebut, dan itu seringkali dianggap sebagai perdarahan pada kehamilan normal, ya, dianggap sebagai kejadian abortus dan sebagainya.
Ini yang perlu diwaspadai, dikenali apakah perdarahan dari vagina tersebut apakah karena proses abortus atau keguguran ataukah tanda dari proses hamil di luar kandungan yang sudah pecah yang terjadi. Nah, itu yang mesti harus disingkirkan atau dipikirkan, dikenali untuk melihat dan menangani lebih lanjut dari proses atau yang terjadi tersebut. Nah, apa gejala klinik dari hamil di luar kandungan yang sudah pecah tersebut ya? Sudah tentu ada tanda-tanda kehamilan ya. Kemudian ada yang namanya trias ya. Trias itu adalah amenorrhea atau telat haid ya. Kemudian ada nyeri perut yang dirasakan oleh ibu tersebut. Kemudian adanya perdarahan ya. Perdarahan itu bisa di rongga perutnya atau di intraabdominal dan perdarahan lewat vagina. Nah, itu yang terjadi. 3 hal ini kalau dia terjadi, ada riwayat telat haid dengan tes kencing yang positif sudah tentu sebelumnya, kemudian ada nyeri perut tiba-tiba, kemudian ada perdarahan pervaginan, itu kita curigai adalah suatu tanda-tanda terjadinya hamil di luar kandungan yang sudah pecah atau kehamilan ektopik yang terganggu. Jadi pemeriksaan fisik itu yang bisa kita temukan ya, ada nyeri perut, dan ada perdarahan dari vagina ya, kemudian juga vital sign atau keadaan ibu harus diperhatikan. Kalau dari pemeriksaan penunjang kita bisa lakukan dengan pemeriksaan USG sudah tentu ya. USG akan bisa memastikan kalau memang dia kehamilan ektopik itu masih utuh belum pecah, itu bisa kita tentukan ya lokasi dari kantong kehamilan. Dimana dia, apakah memang di dalam rahim ataukah memang betul di luar uterus atau di luar kandungan. Nah, kalau dia sudah pecah, jadi kehamilan ektopik yang terganggu itu, di samping memang kita temukan reaksi kehamilan di dalam rongga rahim, sudah tentu kalau dia sudah ada perdarahan di dalam rongga perutnya, kita akan bisa melihat adanya tanda-tanda cairan bebas di daerah rongga perut ya. Apalagi misalnya kalau dia sudah membentuk gumpalan ya atau kantongan darah seperti itu, nah kita bisa akan melihat adanya suatu massa yang kompleks di belakang dinding rahim. Nanti yang bisa lihat dari pemeriksaan USG, walaupun juga ada pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya laparoskopi dan sebagainya. Nah, penanganannya kehamilan di luar kandungan yang sudah pecah itu tergantung dari keadaan umum ibu juga. Pada prinsipnya harus diperhatikan keadaan umum ibu terlebih dahulu. Kalau dia ada kegawat daruratan di situ ya, misalnya ibunya sudah dengan shock, dengan anemi, itu yang mesti ditangani dulu. Nah, penanganan definitifnya adalah tindakan operasi ya, laparotomi atau dibuka, dicari sumber perdarahannya di mana lokasi dari hamil di luar kandungan tersebut, apakah di saluran telur ataukah di tempat yang lain. Nah, kalau misalnya kita temukan sumbernya adalah intinya adalah men-stop atau memberhentikan sumber perdarahan tersebut, melakukan ligasi dan sebagainya. Setelah itu darah yang ada di rongga perut itu sudah tentu akan dibersihkan ya, dicuci, dan dievaluasi organ kandungan yang lain, barulah ditutup kembali operasinya. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau dia kehamilannya ektopiknya itu atau hamil di luar kandungan itu masih utuh, nah mungkin masih bisa dilakukan pemberian obat-obatan, termasuk misalnya tindakan laparoskopi diagnostik maupun laparoskopi operatif untuk penanganan kasus tersebut. Tapi kalau dia sudah sampai ruptur, pecah, dan sudah ada perdarahan di rongga perut, itu mesti dilakukan tindakan operasi laparotomi ya. Artinya dibuka dinding perutnya, dicari sumber perdarahannya, hamil di luar kandungan di mana lokasinya, perdarahan yang ada dikeluarkan, dibersihkan, cuci rongga perutnya. Nah, itu prinsip umum operasi untuk hamil di luar kandungan yang sudah pecah tersebut atau kehamilan ektopik yang terganggu tersebut. Jadi itu yang mesti dikenali, diwaspadai kalau ibu-ibu ada keluhan perdarahan pada saat kehamilan awal atau kehamilan muda ya. Jangan lengah di situ, jangan hanya berpikir perdarahan atau ngeplek hanya keguguran ya, karena kemungkinan bisa terjadi seperti tadi ya, terjadi hamil di luar kandungan yang sudah pecah yang membahayakan ibu. Kedua, bisa terjadi hamil anggur ya atau mola hidahidosa tersebut.